Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa. Kami dari Barisan Relawan Nusantara, yang mana pada malam ini kami kedatangan tamu dari wilayah Kabupaten Lebak. Untuk itu sebelumnya kami mempersilakan perkenalkan diri kepada tamu kita yang dari Kabupaten Lebak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie. Kebetulan saya pengurus dari DPC Kabupaten Lebak. Oh, Pak Habibie, bagaimana situasinya saat ini tentang menyusun kepengurusan dari Barisan Relawan Nusantara di Kabupaten Lebak? Saat ini kami masih berupaya untuk memaksimalkan kepengurusan khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. Saat ini kami masih tetap terus berupaya bagaimana caranya Lebak ini segera terselesaikan, dan saat ini kami masih terus menyusun. Kedua, apakah ada kendala-kendala? Kalau untuk kendala di Kabupaten Lebak itu tentunya banyak. Kalau kita bilang banyak kendala di Kabupaten Lebak itu kendala terutama yang menjadi kendala di Kabupaten Lebak itu adalah salah satunya dari koneksi. Itu yang pertama, jaringan. Terus yang kedua dari medan. Jadi medan di Lebak itu yang kita tahu itu kan Lebak itu dia daerah perbukitan. Jadi untuk menjangkau dari, misalnya salah satu contoh, untuk menjangkau dari Kecamatan Gunung Kencana, kita lari ke Cikotok misalkan. Itu kita memerlukan waktu itu berjam-jam, dan jalan medannya pun itu tidak susah ya untuk berjalan ke wilayah Cikotok itu, karena memang dia medannya itu kan perbukitan. Apalagi kayak misalkan musim hujan, memang kendalanya mungkin di situ ya. Yang paling utama itu kendala jalan. Yang kedua koneksi. Koneksi internet itu memang belum secanggih yang seperti ada di kota Kabupaten Lebak gitu, kayak di Banjarsari. Daerah Cikotok itu sangat minim sekali untuk koneksi internet. Sangat minim sekali untuk wilayah Kabupaten Lebak itu. Jadi itu yang selama ini yang bikin kendala gitu di Kabupaten Lebak. Oh, berarti di Kabupaten Lebak itu sangat luar biasa kendalanya. Iya, betul. Nah, tadi Pak Habibie berbicara dari daerah Gunung Kencana sampai ke kampung mana, desa mana? Cikotok gitu ya. Nah, itu memakan waktu berapa lama? Itu kalau dari Kecamatan Gunung Kencana untuk menjangkau wilayah Cikotok ya mungkin sekitar 4 jam lebih. Soalnya dari Gunung Kencana ke Baya saja itu memakan waktu 3 jam. Itu kalau dengan kendaraan sepeda motor. Kalau kita bawa roda 4 itu sangat lebih gitu. Karena yang tadi saya bilang, memang jalan dia itu naik turun bukit kan. Belum lagi kalau misalkan dari wilayah Cikotok itu memakan waktu. Saya pernah itu belum pelosok banget, dari Cikotok itu mungkin pertengahan ya. Pertengahan Cikotok itu saya dari Baya ke Cikotok memakan waktu 2 jam. Apalagi kalau misalkan kita terus gitu ke ujung Cikotok itu mungkin kita 4 jam lagi bisa jadi, karena tadi satu kendala itu jalan. Mungkin ini juga salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jalan yang memang besar itu masih banyak jalan-jalan yang memang belum terrealisasi dibangun oleh program-program pemerintah yang kemarin. Betul. Jadi ya kalau menurut saya akses jalan juga mungkin ya harus diperbaiki lagi gitu kan, karena memang jalan-jalan yang memang belum pembangunannya belum merata gitu untuk wilayah Kabupaten Lebak. Baik. Itu ungkapan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lebak, yang mana di salah satu wilayah Provinsi Banten
itu terbagi menjadi 8 wilayah, 4 kota madya dan 4 kabupaten, termasuk Kabupaten Lebak. Di mana di Kabupaten Lebak itu dengan berarea kurang lebih dari 3.000 hektar, kurang lebih dari 3.000 hektar, yang lintasannya perbukitan, pergunungan, bahkan untuk pemukiman masyarakat itu terbagi-bagi atau terpencil-pencil. Betul. Dan jaraknya pun sangat jauh. Dan lintasan untuk dilalui oleh masyarakat setempat itu masih alami. Ya. Belum terkena dengan pembangunan-pembangunan yang pemerintah kemarin digalakkan atau diprogramkan. Belum terkena itu, belum? Sebagian itu ada yang memang sudah pembangunannya, ada juga yang sebagian itu memang belum. Jadi yang saya pernah ke suatu tempat itu daerah Cicangkal ya, itu perbatasan dengan Baduy, desa Kanek. Itu jalannya itu masih batu. Waktu itu saya pernah ke sana itu, jadi jalannya itu masih belum dicor ya, jadi masih batu-batu gitu kan. Jadi ada sebagian batu, ada sebagian tanah, dan itu pun untuk kita ke bawah itu, kalau kita belum paham medan, itu kita tidak bisa langsung kita bawa kendaraan ke sana karena sangat ini sekali, sangat sulit ya. Jadi kalau kita tidak tahu medan sana, sangat ya mungkin harus lebih waspada gitu, dan bahaya juga karena curamnya itu jalan. Oke. Itu sudah keluhan tentang kegiatan atau prospek-prospek yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Lebak. Kabupaten Lebak ya? Iya, Lebak, mohon maaf. Nah, selanjutnya Pak Habibie, untuk menyusun para pengurus dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa, saat ini sudah berapa persen? Kita saat ini kepengurusan yang ada di Kabupaten Lebak itu kita 60%. 60% ya, baru 60%, karena yang tadi saya bilang kan, memang kendala di sana itu sangat dari akses, dari koneksi itu memang kurang memadai gitu. Apalagi kan daerah sana itu terkendalanya dengan, mohon maaf gitu kan ya, mungkin orang-orang di Kabupaten Lebak itu kebanyakan ya kurang informasi juga gitu. Terus banyak yang memang Habibie, kami dari tim Barisan Relawan Nusantara Raya Provinsi Banten sudah langsung mendengar keluhan dari salah satu tim relawan dari Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak, yang mana dari permasalahan kenapa sampai saat ini untuk menyusun kepengurusan dari tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat desa belum bisa 100%, karena terkendala dari arus jalan yang koneksinya, karena di daerah kecamatan Lebak ini daerah-daerah masih perbukitan dan masih pegunungan. Ini suatu catatan besar buat kami. Mudah-mudahan dengan adanya Barisan Relawan Nusantara Raya berdiri di wilayah, khususnya di pelosok-pelosok Kabupaten Lebak, ke depan kita bisa mendorong, mengajukan ke pemerintah agar semua fasilitas untuk wilayah sana itu bisa membantu untuk masyarakat. Harapan ke depan dari Pak Habibie seperti apa? Untuk harapan kami, khususnya di Kabupaten Lebak, kami sangat mengharapkan adanya salah satu pembukaan lahan, itu yang pertama di Kabupaten Lebak. Karena di Kabupaten Lebak itu masih banyak lahan kosong. Dan yang kami harapkan juga agar petani yang ada di Kabupaten Lebak ini
bisa ada wadah untuk mereka kemana membawa hasil daripada bumi mereka untuk mereka jual gitu kan. Jadi banyak sekali di Kabupaten Lebak itu, khususnya petani-petani yang ada di Kabupaten Lebak itu, mereka selalu mengeluhkan tentang Kabupaten Lebak ini. Mereka bisa untuk bercocok tanam apapun di situ, tanahnya sangat subur. Cuman yang apa sih namanya? Yang menjadi keluhan petani yang ada di Kabupaten Lebak itu, ya mereka itu bingung hasil dari panen mereka ini, mereka mau bawa kemana dan mereka mau jual kemana. Salah satu contoh mereka, satu contoh kecil, misalkan mereka menanam cabai, misalkan ini salah satu contoh. Itu mereka menanam itu bukan untuk dijual, tapi mereka itu untuk konsumsi pribadi, ya paling satu tangkai, dua tangkai, karena mereka tuh kalau mau menanam banyak gitu, atau berhektar-hektar itu jualnya bingung. Nah, untuk menjual itu ini dijualnya harus kemana? Terus mereka di sana pun itu di Kabupaten Lebak itu ada salah satu tempat yang memang penghasil ini ketua padi merah, beras merah ya. Di situ ada di Kabupaten Bayah, di Kecamatan Bayah itu ada salah satu penghasil padi merah. Jadi padi beras merah pun itu kebanyakan itu untuk konsumsi saja. Jadi tidak untuk mereka jual, karena tadi walaupun dijual itu dengan harga yang sangat murah dan mereka pun bingung. Ini sebenarnya harga sensibar beras merah mereka pun tidak paham gitu kan. Harga standarnya itu berapa gitu. Jadi itu hanya untuk konsumsi pribadi saja. Tidak untuk mereka jual. Padahal kalau misalkan itu dikembangkan dan memang ada pemasarannya dan ada yang untuk menerima hasil bumi yang ada di Kabupaten Lebak itu, mungkin itu pasti akan membawa kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. Untuk Pak Habibie, selain kendala di dunia pertanian, apa lagi sih keinginan atau apakah ada potensi lain selain pertanian? Kebetulan Kabupaten Lebak itu punya wisata, punya pertambangan, punya juga lahan. Jadi Lebak itu sebenarnya punya dari segi wisata dia punya, dari segi lahan dia punya, dari segi lain juga ada. Jadi Banten itu memiliki pertambangan juga, ada pertambangan juga di Banten itu. Jadi Banten itu kami sangat mengharapkan agar wisata yang ada di Kabupaten Lebak ini bisa dikelola secara maksimal gitu, agar terkenal di mancanegara, bahkan mancanegara. Ya harapan kami wisata yang ada di Kabupaten Lebak itu bisa dikelola dengan baik dan bisa dikenal oleh mancanegara, bukan hanya dalam nasional saja, tapi bisa go internasional, bisa terkenal gitu untuk wisata yang ada di Kabupaten Lebak. Contohnya ada kami punya Pantai Bagedur, terus kami juga punya Pantai Sawarna gitu kan. Mungkin Pantai Sawarna itu cuma dikenal hanya dengan karena mungkin pengelolaan dan di sana penataan kayak seperti pinggir pantainya yang memang tidak ada yang mengelola dan sangat kotor gitu kan. Jadi kurang bersih gitu. Jadi mungkin tidak tertarik untuk wisatawan yang akan berkunjung ke pantai-pantai yang ada di Lebak. Terus Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lebak yang sudah menyampaikan situasi, menjabarkan keluh-keluhan tentang penyebaran Barisan Relawan Nusantara Raya, khususnya di Kabupaten Lebak, umumnya se-Provinsi Banten, walaupun dengan situasi yang sangat luar biasa, tapi tetap Pak Habibie ini semangat, dan kita sudah mendengarkan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Habibie tentang situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Lebak.
Mudah-mudahan dengan ini suatu bahan pengaju rancangan dan bisa apa yang tadi diungkapkan oleh Pak Bibi bisa berkembang, bisa berjalan dan bisa terlaksana. Ini harapan kami. Insya Allah kami dari pimpinan Barisan Relawan Nusantara Raya Provinsi Banten akan selalu memonitoring ke seluruh wilayah Provinsi Banten. Mudah-mudahan hal ini bisa didengar oleh semua pihak yang bersangkutan maupun pihak seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Terima kasih buat semuanya. Salam sejahtera dari Barisan Relawan Nusantara Raya Provinsi Banten. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.